senurian semua. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. Osisan BDG, towards the light. Ya, jadi kami balik lagi dengan episode ke-78. Kali ini kita akan menjalankan acara leader, yaitu acara MPLS untuk para anak-anak yang akan naik ke kelas 7. Halo senarian semua. Jadi di sini kita udah mulai nih acara leadernya. Kita mau tanya-tanya dulu, boleh kali ya? Sini ada Pak Wari. Halo Pak. Jadi saya mau nanya nih, kesan dan tanggapan Bapak tentang acara leader hari ini gimana sih Pak? Oke, hari ini acaranya hari yang pertama ini keren. Semua anak-anak calon kelas 7 atau kelas 7 ini dia antusias untuk mengikuti leaders di hari ini. Tadi ada apel, terus hampir semuanya sudah masuk semua 98% gitu ya dari seluruh siswa mengikuti dengan baik, dan sekarang lagi ada sesi nih gitu. Terima kasih ya Pak Wari. Halo senurian semua. Jadi sekarang anak-anak MPLS-nya tuh lagi beraktivitas di luar. Kayaknya kalau kita tanya-tanya seru ya. Jadi di sini kita sama siapa nih? Rover. Oke. Perasaan kamu melakukan acara leader hari ini gimana ya? Senang, soalnya bisa ketemu teman baru. Oke. Sini ketuanya boleh sini dong. Tanggapan apa? Tanggapan tentang acaranya. Acara ini kan baru hari pertama acaranya, tapi udah seru. Sekarang kita tugasnya lagi lagi buat yel-yel sih. Belum ada ide, tapi ya overall seru lah. Makasih. Oke semuanya, jadi di sini kita udah sama Kak Glenda dan Nara ya tadi. Oke. Jadi boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh. Oke. Jadi perasaan Kak Glenda hari ini gimana sih? Hari ini aku senang banget akhirnya bisa ketemu sama adik-adik kelas 7 dan bisa jadi kakak tutor. Oke. Kalau perasaannya Nara gimana? Senang, Kenapa senangnya? ada teman baru. Oke. Jadi di sini kita lagi ngapain sih? Nah sekarang di sini kita lagi buat yel-yel berdiskusi gitu berkelompok. Bisa di seperti itu. Mantap. Oke. Makasih ya Kak. Makasih, dadah. Oke, jadi kita di sini udah sama Ivan dan Rosa ya tadi. Oke. Aku mau nanya-nanya, boleh nggak? Boleh dong. Oke. Ivan sekarang lagi ngapain sih nih? Kalau sekarang kita lagi bikin yel-yel nih ya buat ditampilin besok. Tuh. Oke. Kalau perasaannya Ivan sekarang gimana? Tentu perasaan aku sebagai kakak tutor seneng ya, karena melihat kelompoknya aktif, terus banyak juga yang memberikan ide-ide, mulai dari ide-ide yang lirik lagunya atau lagu yang akan digunakan dan semacamnya gitu. Oke. Kalau Rosa sendiri gimana? Senang sih. Senangnya kenapa ya? Ya bisa punya teman baru gitu. Oke. Ya, makasih ya. Halo semua, jadi kembali lagi di Radio Ursula. Nah, di sini sekarang udah ada Pak Cio. Jadi saya boleh nanya nggak Pak? Oh boleh. Dengan silakan. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah kesan-kesan Bapak tentang acara ini apa sih Pak? Perasaan saya begitu masuk menghadapi ini, perasaan saya sangat bahagia. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali orang tua yang mempercayakan siswanya kepada SMP Santa Ursula ya. Kalau nggak salah ini jumlahnya 128 ya. Jadi sudah sangat penuh, bahkan ada lagi yang mau daftar ke kita gitu. Jadi ini perasaan saya sangat luar biasa dan sangat bersyukur pada Tuhan. Nah, jadi senang ya Pak kalau diungkapkan gitu kan perasaannya semua jadi gabung gitu. Jadi pokoknya senang gitu. Ya. Kalau kesan-kesan Bapak tentang acara leader gimana nih Pak? Kesan saya tentang leaders ini, kesan saya sangat menarik menurut saya. Ini menjawab kebutuhan para remaja ya, remaja sekarang, remaja awal, terutama anak kelas 7 ini. Leaders mempersiapkan anak kelas 7 untuk tumbuh kembang secara optimal. Berpikir entrepreneur adalah jawaban bagi anak-anak kelas 7 di dalam program leaders ini. Jadi program leaders ini adalah program yang sangat cocok bagi anak-anak kita sekarang. Jadi bisa membantu gitu ya membangun karakter.
yang terakhir adalah Bapak ada pesan-pesan apa sih untuk calon-calon kelas 7 ini? Pesan untuk siswa kelas 7 ya, ikuti leaders dengan serius, dengan bersemangat, dengan gembira, karena hati yang gembira itu membuka semuanya. Jadi pesan saya, ikuti acara ini dengan baik sekali sampai ke ujungnya, sehingga kita akan memperoleh segala yang optimal. Buka hati kalian seluas-luasnya, itu pesan saya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Halo semua, balik lagi. Jadi di sini kita udah ditemani dua calon anak kelas 7 ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ini? Ardi. Oke, kalau yang ini? Aku Davi. Oke, boleh tanya nggak sih perasaan hari ini tuh gimana abis ngelakuin kegiatan leader? Senang lah, kira-kira seru soalnya. Oke. Kalau kamu gimana? Aku juga senang karena bisa ketemu teman-teman yang baru, bisa Oke. Terus kesan-kesannya apa ya? Yang paling seru tuh apa hari ini kegiatannya? kira-kira pas kita ngobrol-ngobrol bareng di sana tadi bikin yel-yel. Oke. Kalau kamu gimana? Yel-yel juga tadi seru, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Oke, siap. Makasih ya. Halo semua, kembali lagi di Radio Ursula. Sekarang kita lagi ditemani sama alumni ya. Alumni. Oke. Aku boleh nanya-nanya nggak? Oke. Jadi perasaan kakak tentang acara leader ini apa sih kak? Nah, kebetulan kakak memang mengajak ke alumni untuk membagikan sharing atau motivasi untuk adik-adik baru. Karena adik-adik baru ini tantangannya berat ya, nanti ketika ke depannya ya. Udah mulai bersekolah di Santa Ursula, harus belajar berkenalan dengan teman-teman baru, ya kan? Nah, kami memberi bekal-bekal untuk adik-adik gitu ya, supaya adik-adik bisa bertahan selama 3 tahun di sini dengan teman-temannya. Kemudian mereka saling menghargai satu sama lain, dan banyak tadi poin-poin yang diberikan oleh Kak Ranti. Mungkin bisa ditanyakan ke Kak Ranti. Tadi perasaannya gimana ya kak tentang acara leader ini? Perasaannya dari awal agak deg-degan juga sih sebetulnya. Iya, tapi semangatnya adalah untuk mudah-mudahan sharing dari pengalaman Karanti juga, karena Karanti pernah dididik di sekolah ini dan nilai-nilainya memang terbawa sampai dewasa, dan Karanti ingin menegaskan, betul-betul menegaskan bahwa jangan sampai minder karena orang lain mendefinisikan kamu itu pribadinya seperti apa. Jangan sampai percaya bahwa kamu didefinisikan dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook gitu. Bahwa kamu itu sudah menjadi orang tuh, sudah diciptakan Tuhan tuh sudah baik gitu. I'm good enough. I love myself. You need to say to yourself, I love myself every day in the morning in front of the mirror gitu, bahwa saya sudah baik dan saya akan memulai. Dan setiap untuk menginjakan kaki di sekolah itu harus ingat, harus berkata dan berdoa bahwa Tuhan Yesus, karena cintamu kepada saya maka saya ada berada di sini, dan karena saya pun akan menjalankan perintahmu untuk mencintai satu sama lain. Itu. I'm sorry, could you tell me your name please? My name, everyone calls me Kat. Okay. Yeah. What are your feelings about this event? It was exciting. I've never done anything like this, but it was like a fun experience because I love expressing myself. Oh, okay. That's good, I guess, Yeah. right? Do you have a message for the kids that are going up to 7th grade? They need to know that no matter how hard it seems, they need to put in the effort because it will make them feel more grateful in the future. Like their future self will feel more happy that they put in the work in the past. Okay, thank you so much. Halo Senerian semua. Ya, jadi hari ini kita di MPLS hari kedua, nama acaranya itu kan leader ya. Jadi di sini tuh kita bakal seru-seruan, kita bakal main games, kita bakal kayaknya ada yel-yel juga ya. Jadi ikutin keseruannya aja yuk.
Halo semua, jadi di sini kita udah dengan salah satu panitia, yaitu guru Ibu Rini. Aku mau nanya-nanya Bu, boleh nggak? Oh, boleh sekali. Mau tanya tentang apa nih? Jadi pertanyaan pertama adalah perasaan Ibu tentang acara MPLS ini gimana sih? Kalau bertanya mengenai perasaan, yang pasti itu senang sekali ya. Dan bersyukur karena tahun ini kita bisa melaksanakan MPLS lagi dengan situasi dan kondisi yang rasanya lebih kondusif dibandingkan tahun-tahun yang lalu ya. COVID sudah mereda, bahkan jauh sudah mereda. Kita bisa tatap muka, kita bisa langsung bertemu satu sama lain, baik dari panitia, dari OSIS sendiri maupun dari siswa kelas 7. Dan senang sekali karena tahun ini kita kelasnya full, jadi pas dapat 128 ya, benar-benar kita bersyukur karena tahun ini kita komplit. Kemudian dari OSIS-nya juga anak-anaknya nggak masalah terlibat dalam panitia. Kemudian ketika hari libur diminta datang ke sekolah juga, rasanya anak-anak ini tetap happy, semangat untuk menjalankan tugas-tugas kewajibannya sesuai janji-janjinya dulu itu. Jadi perasaannya yang paling dominan adalah senang dan bersyukur karena itu situasi kita sudah kembali normal, bisa bertatap muka langsung. Untuk pertanyaan kedua adalah persiapan untuk acara leader ini gimana sih Bu? Kalau persiapan yang pertama itu yang harus kita lihat adalah karena ini siswa baru, yang pasti adalah kita mempersiapkan materi ya. Nah, materi ini kan kita tidak bisa asal rame saja atau asal hebring saja ya sebenarnya untuk acara MPLS ini, tapi kita harus mengakomodir semua kepentingan. Jadi kita mempersiapkan materi yang ada kaitannya dengan sekolah, dengan akademiknya, dengan budaya sekolah, tata tertib dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memikirkan kebutuhan anak-anak ini. Sebenarnya dia dari masing-masing atau secara mayoritas anak kelas 7 ini seperti apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, yang relate dengan anak-anak zaman sekarang, khususnya anak SMP Santa Ursula yang saat ini masuk di sini, itu apa sih? Jadi kita berusaha untuk mengakomodir semua kepentingan baik dari sekolah maupun dari anak-anak itu sendiri. Jadi persiapannya banyak ya Bu untuk acara ini? Lumayan banyak karena kita nggak mau asal-asalan ya. Kita mau MPLS atau leader ini betul-betul menjadi awal untuk anak-anak ini mendapat fondasi yang baik, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran di Santa Ursula ini, anak ini nyaman, anak ini kerasan, dapat belajar dengan baik ya. Jadi ada kepuasan juga dari diri siswa dan juga orang tuanya juga. Dan yang terpenting adalah anak-anak ini nantinya dapat belajar dengan baik, berprestasi dan lulus sesuai sesuai kontrak ya. Kalau sekolah di SMP itu kan 3 tahun ya, 3 tahun harus berhasil keluar dengan membawa ijazah. Kan nggak mungkin kita keluar cepat 2 tahun, setahun karena kasus dan lain sebagainya, kan nggak seperti itu ya. Jadi kita harapkan anak-anak ini dapat belajar dengan baik di Santa Ursula, nyaman ya, berprestasi gitu, sehingga nanti di jenjang berikutnya anak-anak ini juga tidak mengalami kesulitan. Untuk pertanyaan terakhir, setelah melakukan semua persiapan ini Bu, perasaan Ibu tentang pas hari H-nya gitu, pas acaranya berlangsung itu gimana ya Bu? Perasaan hari H ya. Kalau saya tuh sebenarnya mengajar terlibat langsung untuk MPLS itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, sudah ya bisa dikatakan udah agak lama juga. Yang saya ingat itu dulu ketika awal-awal MPLS atau awal-awal MOS itu anak-anak tuh biasanya masih agak takut-takut, masih jaim banget gitu ya. Tapi kalau hari ini mulai, kebetulan kemarin saya juga berada di aula full. Hari ini juga saya dari pagi juga sudah bersama mereka. Saya lihat ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini saya lihat anak-anaknya tuh sudah saling akrab di dalam satu kelompok itu, sudah saya lihat sudah enjoy, sudah nyaman, mereka happy ya, bisa ketawa ngakak ketika game dan lain sebagainya. Dan ini modal yang bagus karena ya anak-anak ini semoga nanti yang memang nyaman
berada di sini gitu. Apalagi ada? Enggak Bu, udah sekian Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, selamat bertugas ya. Semoga sukses sampai nanti terakhir MPLS. Ya. Halo semuanya, jadi kita di sini sama. Halo, saya Kinan. Saya Marcelo. Ya, jadi kita, ini aku mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi kalau untuk Kinan dulu ya. Pertanyaan pertama, ini perasaannya sebagai kakak tutor gimana sih? Pastinya seru banget karena ada-adanya juga aktif-aktif, terus asik juga sih, makanya ya gitu. Oke, kalau perasaannya Marcella gimana? Seru, seneng banget karena bisa ketemu lagi teman-teman. Oke. Untuk pertanyaan kedua, itu dari kalau dibandingkan kayak hari kemarin sama hari ini, lebih seruan yang mana ya? Pasti hari ini sih, soalnya hari ini lebih banyak game-nya, jadi kita semua jadi lebih deket daripada kemarin gitu. Oke, kalau Marcel? Hari ini juga karena lebih banyak gamesnya yang seru. Oke, makasih ya. Hai semua, jadi kita ini lagi persiapan untuk menampilkan yel-yel ya. Di sini para kelompok lagi di luar. Ya, jadi mereka lagi practicing gitu ya buat yel mereka yang akan mereka tampilkan hari ini. Jadi kita tanya-tanya aja yuk. Permisi Kak, boleh nanya gak? Ini dari kelompok berapa ya Kak? Kelompok 4. Sekarang lagi persiapan yel ya? Iya. Gimana nih progresnya Kak? Ya gitu sih, kayak kita mulai nyusun dari yang kemarin juga kan sebenarnya udah dikasih waktu, tapi sekarang itu nyoba ulang karena yang kemarin tuh pada nggak setuju gitu. Oke. Kalau semisal disuruh tampil sekarang udah siap belum ya? Kayak harus ditanyain ke anaknya sih, bukan aku. Oke Kak, makasih. Iya. Halo Audrey. Halo Bianca. Kamu dari kelompok mana nih? Aku dari kelompok 6. Oke, aku mau tanya-tanya sebentar, boleh gak? Boleh. Oke, jadi kalian kan lagi persiapan nih untuk yel-yel ya. Progresnya sampai mana ya kalau boleh tahu? Kalau kelompok aku sih udah lengkap banget. Jadi kayak kita juga udah nyiapin yel-yelnya dari kemarin, terus gerakannya juga udah. Oke. Berarti kalau semisal ya disuruh tampil gitu sekarang banget gitu, udah siap belum? Siap banget. Kayak udah pasti siap. Siap banget, bener? 100% siap. Oke, siap. Makasih. Nah, itulah keseruan kita selama 2 hari ini ya. Tadi kan ada acara leader di mana kita tuh main games yang seru banget pastinya. Terus ada juga ada yel-yel. Terus pasti anak-anaknya juga antusias banget ya, bener-bener aktif dan kayak mereka have fun banget di sini. Oh ya, sebelum kita end vlog ini, aku mau promosi dulu nih. Jadi kita tuh pastinya ini ada YouTube dengan ID-nya osis.sandurbdg. Kita juga punya TikTok dan Instagram yang memiliki username yang sama, yaitu osis.sandurbdg. Dadah semua. Santa Ursula Bandung, entrepreneurship is our mindset. OSIS Sandurbdg, towards the light. Dadah.